Halo teman-teman, hai, balik lagi di channelnya Mas Do Oracle. Hai guys, apa kabar? Semoga selalu sehat dan berbahagia selalu. Hai. Teman-teman, kita akan lanjut baca umum aja ya, secara umum general reading. Ya kita akan lihatin nih, belum ada tema sih, kita lihat aja sih apa yang ngalir aja ya, apa yang ada pembacaan nih, aku bacain mengenai kamu dan dia gitu ya. Ini sampai persen antara kamu atau dia gitu ya. Bisa maju mundur juga waktunya ya. Aku shuffle dulu ya teman-teman. Yang baru bergabung, selamat datang di channel Mas Do Oracle, teman-teman semua ya. Semoga hari ini hari yang baik ya untuk teman-teman. Semoga selalu happy, selalu bahagia dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya. Aku shuffle dulu pembacaan kali ini ya. Oke. Kita tarik kartu pertama aja dulu teman-teman. Oke, kartu yang pertama di sini ada gambaran Queen of Cup. Cuman sebelum kita mulai, alangkah baiknya teman-teman subscribe dulu, di like dan di share. Kenapa? Agar tidak ketinggalan nih pembacaan-pembacaan dari Mas Do Oracle. Yuk kita mulai yuk. Queen of Cup teman-teman ada elemen air ya. Ini bisa bersinggungan dengan Gemini atau Cancer kalau Queen of Cup ya. Sorry. Ini bisa bintang dia atau bintang kamu gitu ya, atau bintang orang bersinggungan ya. Queen of Cup itu Gemini dan Cancer ya. Ini kalau Queen of Cup itu adalah gambaran kekasih ya. Kekasih, ada gambaran emosional ya. Ada gambaran bijak juga dan ada gambaran mengalir seperti air ya. Dan ada gambaran intuisi. Nah, ini gambaran Queen of Cup nih. Kamu saat ini sedang terpanggil ya dalam kisah cinta untuk menjadi penengah atau menjadi orang yang memberikan saran. Oke, mungkin di sini ada sahabatmu yang lagi curhat atau kamu lagi membutuhkan saran gitu ya. Ini bisa vice versa gitu ya. Antara kamu yang dipanggil untuk memberikan saran atau kamu yang sedang meminta saran ya. Karena di sini Queen of Cup ini adalah gambaran suportif ya. Karenanya kamu orang itu orangnya sangat support banget ya. Maka itu orang tuh kadang kalau ada masalah suka datang ke kamu gitu ya. Walaupun hanya sekedar bersenda gurau ya. Nggak harus yang serius-serius amat gitu. Karena orangnya kamu itu mengalir aja gitu loh. Kadang ada orang tipe yang nggak mau ribut. Ah kamu ngapain sih cerita-cerita sama aku sama yang lain deh. Aku aja pusing. Nah tapi kalau kamu itu karena tipenya orang suportif gitu ya. Ada yang datang kamu datang dengerin. Karena kamu berprinsip mungkin ya nolong orang yang mengerti saat kamu ngecurhat mungkin didengarkan juga ya. Itulah hukum tabur tuai sih sebenarnya ya. Berikutnya ya kalau di percintaan aku melihat di sini ada gambaran orang yang bijak yang sangat support sekali yang adalah dalam natur dirimu atau dalam sifatmu ya. Yang mana kamu itu banyak penggemar. Wah, ini kamu digemari orang-orang nih ya. Digemari orang-orang ya maksudnya di sini ya bukan mungkin dari fisik aja ya, tapi dari pribadi kamu. Ya orang bisa gemar itu bukan selalu dari fisik ya. Kadang orang mikir, wah aku nih nggak ganteng-ganteng amat, tapi kok banyak sih yang menggemari aku ya. Kadang tak semuanya dilihat dari kecantikan, tak semuanya dilihat dari kegantengan gitu teman-teman. Dari pribadi juga bisa dilihat ya. Makanya di sini kamu banyak penggemar gitu loh. Maka tak jarang teman-teman banyak yang secret admirer gitu atau banyak orang yang menggemari kamu secara diam-diam ya. Nah juga teman-teman di sini ada gambaran kamu itu banyak apa ya apa namanya kayak menarik orang-orang untuk kepada dirimu teman-teman gitu loh. Itu Queen of Cup ya. Banyak orang mendekat ke kamu, banyak orang yang tertarik sama kamu gitu loh. Karena dari sifat kamu itu tadi ya. Itu kartu yang pertama nih, belum banyak cerita yang bisa dilihat, baru sifat sih ya. Coba kita lihat kartu kedua deh. Ntar ya, tak shuffle dulu ya. Kartu kedua ya. Oke, ada jumping card satu. Aku letakkan dulu. Kartu yang kedua, sorry kebalik ya. Ada gambaran Egg of One ya, atau 8 tongkat ya. 8 tongkat di sini berelemenan api ya. Aku taruh di sini aja dulu. 8 tongkat di sini teman-teman ada gambaran di sini ada gambaran sebuah problem atau ada sebuah masalah ya. Kalau aku lihat di sini ya, tadi kita udah lihat ya sifat kamu atau mungkin sifat orang lain ya, dia bisa vice versa. Yang mana di sini sedang mengalami sebuah problem yang mana sudah terselesaikan secara cepat ya. Karena apa? Karena di sini kamu tuh orangnya itu selain bijak ya, orangnya itu bisa mengamati situasi. Oh, pasangan aku ini gampang banget tersinggung gitu. Contoh nih, contoh. Tapi kamu karena orangnya apa ya bijak gitu loh. Kamu itu
nggak terlalu mengegokan dirimu, tapi lebih mementingkan pasangan. Sehingga apa? Pertengkaran-pertengkaran kecil itu jarang terjadi, ya. Terkadang kamu mengorbankan diri agar apa? Agar bisa terjadinya eh, situasi yang kondusif gitu loh. Tidak semua orang banyak memiliki sifat ini, teman-teman, ya. Maka itu kadang banyak loh pasangan kok berantem dengan hal yang sepele gitu loh. Padahal hanya hal yang sepele tapi bisa berdebat berjam-jam gitu loh. Karena apa? Karena tidak ada yang mau mengalah, nggak ada yang mau eh, apa ibaratnya merelakan sedikit waktunya untuk mengalah gitu loh. Tapi di sini kalau kamu itu orang tipe yang berbesar hati dan mau kayak ini, teman-teman. Oke deh, daripada ribut nih, aku aja ngalah gitu ya kan. Berbesar hati lah gitu ya. Maka itu di sini ada problem, kamu tuh cepet banget nyelesainnya. Berarti kalau kita lihat nih, cerita yang pertama terlihat ada problem ya, atau bisa pertengkaran yang harusnya bisa jadi besar tapi tidak terjadi besar. Karena apa? Karena bisa kamu selesaikan dengan bijak gitu loh. Sorry. Oke, kita lanjut ya. Act of One ini. Di sini adalah gambaran kamu itu mempersiapkan dirimu, mempersiapkan diri di dalam sebuah hubungan, dalam ini teman-teman, mempersiapkan diri dalam hubungan untuk hal ini. Maksudnya apa? Sebenarnya teman-teman, kalau dikaji-kaji banyak loh pasangan di luar sana berantem, tapi kamu kok enggak gitu loh. Karena apa? Karena itu tadi teman-teman, kamu udah mempersiapkan. Wah, ini kayak inilah, udah tau lah seluk-beluk pasangan. Oh, pasanganku ini kalau dia pulang nggak ada makanan dia bisa marah. Makanya kamu sebelum dia pulang kamu udah siapin. Wah, ini pasanganku kalau dia pulang rumah berantakan dia marah. Maka itu tidak terjadi keributan-keributan. Walaupun mungkin kamu lagi capek, walaupun mungkin kamu banyak masalah gitu, tapi kamu tetap utamakan di pasangan. Maka itu kamu itu udah persiapkan banget ya. Ini tipe-tipe orang yang sangat beruntung kalau dapat diri kamu nih ya. Kalau orang yang punya pasangan seperti ini adalah tipe orang beruntung. Kenapa? Karena dia itu selalu mengutamakan pasangannya. Cuman, nah ini dia cumannya. Orang-orang yang kayak gini, orang-orang kayak kamu ini terkadang banyak dapat pasangan yang tidak menghargai, ya. Udahlah pasangannya atau kamu udah berjuang mati-matian, si dianya dengan entengnya, dengan mudahnya selingkuh. Si dianya dengan mudahnya, dengan apanya merendahkan kamu. Dia dengan mudahnya menghina kamu gitu loh. Terkadang orang yang baik itu tidak selalu dihargai ya. Terkadang orang baik itu sering diinjak-injak gitu loh. Oke. Kita lanjut. Berikutnya ada gambaran Nine of Swords atau 9 pedang ya. Jadi ini kalau sekilas kita lihat ceritanya udah mulai kelihatan. Kamu ini tipe orang yang apa ya, selalu mengutamakan pasangan. Tapi sayangnya gitu loh. Pasangan tidak memandang seperti itu, tidak apa ya, timbal balik lah ya. Jadinya apa ya, kamu tuh merasa kayak apa ya, kok aku utamakan ya untuk kamu, tapi kenapa sih saat untuk diriku kamu tidak mengutamakan aku gitu loh. Kadang aku juga ingin loh memiliki pasangan yang membela aku. Aku juga ingin loh memiliki pasangan yang kayak support gitu ya. Apa sih yang tidak untuk kamu, tetapi kenapa saat aku kamu selalu komplain kan gitu. Nine of Swords ini teman-teman adalah gambaran depresi. Nah, ini yang membuat kamu kayak bukan depresi sih, tapi lebih ke arah sedih lah ya. Bisa ke fase depresi, tapi kita ambil yang ringannya dulu, bisa sedih, bisa kecewa gitu loh. Kamu itu udah utamakan semua untuk pasangan gitu loh. Apapun kamu utamakan pasangan kamu, tapi sayangnya si pasangan ini sering tidak mengutamakan pasangannya juga. Itulah tadi teman-teman. Maka itu terkadang kamu itu suka kayak kecewa, menangisi hal ini, ya. Juga ada gambaran jadi mimpi buruk lah ya. Jadi kayak merasa selalu berpikir pasanganku ini cinta sih nggak sama aku gitu loh. Kok aku lihat dia ini tipenya cuek gitu ya. Kok dia tipenya ini nggak terlalu apa ya, mementingkan aku gitu loh. Sedangkan aku untuk kamu itu apa sih yang tidak gitu loh. Kalau bisa nyawa diberikan, nyawa nih kuberi. Seperti itulah anggapan kamu ya. Jadinya ada gambaran ke mental, larinya ini kenanya ke mental kamu ya. Kamu suka kayak gak sedih, suka kayak murung gitu. Ya siapa nggak sedih teman-teman saat kita memperjuangkan pasangan, ternyata pasangan kita tidak terlalu peduli atau tidak terlalu memperjuangkan kita gitu loh. Ya. Tapi teman-teman, kata saran tarot di sini ya, kata kartu Nine of Swords, khawatir itu ya, berkhawatir yang berlebihan itu pointless atau tidak berguna ya. Kita khawatir atau kita sedih-sedih ini terus-terusan nggak berguna. Ya kenapa? Karena itu hanya membuat kita makin jatuh ya. Bukan berarti kamu nggak boleh sedih, bukan berarti kamu nggak boleh kecewa, bukan. Ya teman-teman, tapi itu akan membuat kamu akan makin depresi, akan membuat kamu akan makin jatuh ya. Ya gitulah teman-teman, terkadang hidup ini emang nggak adil ya kalau Mas Do bilang ya. Kamu udah baik-baik nih, nggak yang aneh-aneh untuk pasangan apa yang tidak, tapi ternyata dapatnya yang kebalikan dari kamu gitu ya kan. Tidak peduli ya, tidak terlalu care gitu ya kan. Nah, tapi tadi itu teman-teman kata tarot ya, nggak apa ya, nggak guna juga kalau kita hanya sedih-sedih terus-terusan gitu loh ya.
Nah, di sini kamu juga harus bisa kayak tahan-tahan banting feeling kamu ini. Maksudnya itu harus kuat-kuat lah, kuat-kuat feeling gitu lah ya. Karena apa, teman-teman, kamu itu suka khawatir ya. Aduh, jangan-jangan dia nih nggak cinta ya. Aku udah mati-matian nih untuk dia. Dianya kayak gini gitu loh. Itu tuh harus ditahan-tahan, teman-teman, karena kamu akan makin jatuh. Kalau nggak, kamu akan makin terpuruk ya. Karena apa, teman-teman? Karena hal ini buat kamu kayak insomnia, susah tidur gitu loh ya. Karena teman-teman, jangan kita anggap ya, orang yang terlalu cinta, yang sangat cinta sama pasangannya itu, ini teman-teman, saat dia kecewa itu tadi guys ya, bisa jadi kayak suatu momok ya bagi dia, kayak ketakutan yang berlebihan. Ya, itu dia teman-teman. Jadi aku udah bisa angkat judul sedikit atau tema yang ini udah mulai kelihatan ya pembacaan ini ya. Kalau aku lihat di sini ada gambaran dalam hubungan ya, seseorang yang berjuang mati-matian demi pasangan ya, apapun diberikan gitu loh, tapi ternyata pasangannya tidak melakukan hal demikian gitu loh. Yang mana membuat ini kecewa, yang mana membuat kamu makin sedih ya. Ini bisa vice versa ya, bolak-balik ya. Itu dia bilang kata tarot ya, kamu harus tahan banting sih atau tahan feeling gitu. Kalau enggak ya akan kemakan sama feeling gitu ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya ada gambaran King of Cup ya, atau Raja Perasaan nih. King ini raja ya. King of Cup di sini elemennya air ya, ini bisa Aquarius atau Pisces ya. Ini waktunya kamu untuk bersinar ya dengan apa yang telah kamu capai, ini maksudnya teman-teman. Ini kan 3 tadi dibilang ini nggak terlalu baik juga kalau kamu hanya sedih. Nah, kata tarot di sini kamu juga harus bisa happy nih ya, harus bisa bangga dengan apa yang telah kamu capai gitu loh ya. Jadi tidak terlalu guna juga gitu loh kalau kamu hanya sedih-sedih, aduh pasangan aku selingkuh demi yang lebih buruk dari aku, aduh pasangan aku dia terlalu kayak gini, aduh pasangan aku nih nggak peduli banget, nggak ada romantisnya, nggak ingat ulang tahun aku kayak gini. Nah, daripada mikirkan hal itu, bagus kamu itu kata tarot ya, fokuskan kepada dirimu dan berbanggalah dengan apa yang telah kamu capai ya. Jadi terkadang teman-teman, kita memang harus ya ini ya, harus bangga gitu loh dengan apa yang telah kita capai. Kadang banyak orang ya, dia udah kerja jauh-jauh nih ya demi pasangan, ternyata pasangannya selingkuh ya. Dan kamu sedih ya. Memang sedih boleh, tapi kalau terus-terusan sedih ya yang ada kamu jatuh ya, pekerjaan jadi terbengkalai gitu ya kan. Nggak ada yang selesai. Nah, bagusnya ya udah bawa happy aja ya, santai aja gitu ya kan. Yang penting kamu sebagai pasangan ya, tugasku ini udah aku kerjakan, perihal ini ya nanti biar Tuhan yang membalas gitu. Karena ingat, hukum tak bertuah itu akan berlaku teman-teman ya. Nah, kamu di sini bisa atau harus bisa membalanskan antara hidup kamu dengan kisah cintamu. Nah, ini dia teman-teman. Memang kalau di sini aku lihat tuh kamu tuh selalu mementingkan pasangan atau mengutamakan pasangan, tapi terkadang mengorbankan hidupmu atau terkadang mengorbankan kesenanganmu. Nah, ini juga nggak baik teman-teman ya. Kalau kita dapat pasangan yang sesama care gitu kan enak, kita berkorban, pasangan berkorban. Nah, sedangkan permasalahan kali ini kamu adalah pasangannya yang kurang timbal baliknya gitu ya kan. Nah, maka dari sini harus dibalancekan nih kata King of Cups ini. Ya, selain kisah cinta ya balancekan juga dengan kehidupanmu. Kamu happy-nya apa? Wah, aku senang menjahit Mas Do. Ya silakan, happy dengan itu. Oh, aku senang olahraga Mas Do. Ya silakan ke gym ya, yoga gitu ya. Bebaskan dirimu. Apa yang ingin kamu lakukan yang selagi tidak melanggar melanggar yang norma-norma yang buruk lah gitu. Selagi itu hal yang positif ya silakan. Karena kalau enggak kamu akan jatuh ke fase depresi nantinya. Karena ada gambaran depresi kalau aku lihat ya. Ntar aku shuffle lagi. Oke. Lanjut, berikutnya kita tarik 2 aja. Berikutnya ada gambaran Pack of Sword dan Ace of Sword ya. Oke, aku letakkan dulu di sini. Kita mulai dari Pack of Sword dulu ya. Pack of Sword di sini teman-teman elemennya air ya. Ada gambaran perubahan. Nah, di sini kamu mungkin melihat di pasangan ya kayak ada perubahan-perubahan, atau itu tadi lah mungkin tidak sesuai lah apa yang kamu lakukan untuk pasangan dengan yang dia timbal baliknya ke kamu gitu loh. Atau di sini juga ada gambaran perubahan-perubahan kayak ini teman-teman. Oh, dia mulai kayak suka pulang malam gitu ya kan. Suka berbohong atau suka kayak hal-hal yang tidak masuk akal lah, ada perubahan lah. Kamu sebagai pasangan pasti tahu loh perubahan-perubahan pasanganmu. Jadi kamu udah melihat hal itu dari pasanganmu ya. Berikutnya ada Ace of Sword ya. Ace of Sword-nya adalah gambaran kamu itu sudah tahu nih apa yang terjadi dan kamu itu tahu apa yang harus dilakukan. Ya itu tadi teman-teman. Kamu kalau udah tahu nih, oh pasanganku agak cuek nih gini.
Ya udah, aku fokuskan ke diriku, yang penting untuk pasangan aku dulukan. Apapun dia minta aku kasih, selagi dia tidak selingkuh, selagi aku juga tidak selingkuh gitu ya kan. Atau kamu juga udah tahu nih, oh pasanganku ternyata dia ini cinta kok sama aku, tapi emang orangnya kayak gini, ya nggak masalah gitu. Yang penting kamu udah tahu gitu ya kan. Karena teman-teman yang lebih tahu diri kita ya diri kita, yang tahu kita itu kita gitu teman-teman. Ya, bukan orang lain. Mungkin emang orang lain tahu, oh dia lebih tahu aku Mas, nggak mungkin. Yang mungkin tahu tuh hanya berapa persen, yang lebih tahu diri kita ya pasti kita teman-teman. Ya, kata taruh di sini, yang tahu diri kita ya pasti kita. Jadi kamu lebih tahu, ah aku lagi butuh healing nih. Ah aku lagi butuh ini nih, aku lagi butuh ini, itu yang lebih tahu pasti diri kamu gitu loh. Kita tarik dua penutup ya. Sekaligus saran ya. Di dua penutup ini ada gambaran Four of Pentacle ya dan Eight of Cup. Kita lihat dulu di Pentacle ya. Four of Pentacle teman-teman, di sini ada gambaran security ya, keamanan. Nah, di sini kamu kayak merasa keamananmu atau keamanan hubunganmu terancam ya. Itu tadi guys, melihat pasangan udah mulai berubah atau mungkin dia mulai dekat sama orang lain ya. Kamu mulai merasa ada terancam ya. Di sini teman-teman, apa saran dari tarot ya? Security concern atau pertahanan atau apa namanya, keamanan hubungan kamu, yang punya kontrol itu kamu, dan kamu yang bisa menyelamatkannya. Kamu udah mulai lihat nih pasangan udah mulai berubah nih, ya mungkin dikomunikasikan, gimana biar dia bisa balik, atau dikomunikasikan, yang aku melihat kamu udah mulai kayak gini, aku pengennya kayak gini lagi ya. Karena bisa menyelamatkan hanya diri kamu guys, yang lebih tahu kamu katanya kan. Jangan sampai nanti dibiar kamu udah melihat, oh dia udah mulai berubah, kamu biarkan dia makin jauh nantinya, sehingga terlambat. Nah ya, terakhir kita lihat ada Eight of Cup. Eight of Cup di sini adalah elemen air ya. Ini adalah gambaran kamu harus memilih situasi yang mana kamu mungkin harus bisa memilih atau bisa berbesar hati ya. Kalau pilihan ini mungkin sampai putus mungkin, atau mungkin ini menyedihkan gitu loh. Karena terkadang pilihan yang kita buat yang kebaikan belum tentu sepenuhnya membuat berbahagia. Jadi harus ada persiapan mental ke situ. Misalnya, oh pasangan kamu udah selingkuh gitu, dan kamu udah nggak kuat, ya udah tinggalkan aja ya. Itu tadi harus siap dengan keputusan-keputusan yang kayak gitu. Oh, si dia ini mau merantau jauh nih gitu. Ya harus siap gitu ya kan. Jadi harus ada persiapan-persiapan. Jadi kalau kita tarik secara keseluruhannya, kisah ini adalah gambaran seseorang ya, yang mana ini sangat mementingkan pasangan, sangat sayang sama pasangannya, sangat setia, tapi dia dapat pasangan yang tidak support juga gitu loh ya, kurang peduli, ada perubahan-perubahan, udah mulai dekat sama yang lain gitu ya kan. Nah jadi di sini ada gambaran seperti itu kisahnya. Nah jadi yang lebih tahu itu kamu, kata tarot, yang bisa menyelamatkan hubungan ini juga kamu. Tetapi di akhir ini ada gambaran kamu bisa selamatkan hubungan ini, atau kamu harus berbesar hati untuk merelakan. Nah, harus siap dengan hal itu. Oke teman-teman, mungkin sampai sini aja kita baca umumnya. Thank you banget yang udah support. Kita akhiri aja, akhir kata. Salam dari Mas Do. Dadah guys. Dah.